Ultraman, serial yang membawa impact luar biasa pada perkembangan industri tokusatsu. Kehadirannya pun disambut baik oleh para penonton di layar kaca, menjadikannya sebagai pionir tokusatsu modern dan mengubah wajah dunia hiburan Jepang selamanya. Namun di balik kesuksesan yang mereka raih, tentunya ada berbagai proses yang tidak kalah rumitnya di belakang layar. Dan dalam episode kali ini, kita akan mengulas fakta-fakta unik seputar Ultraman pertama ini, atau sering disebut Ultraman Hayata atau Ultraman Shin. Dan semua terangkum dalam 5 fakta di balik produksi Ultraman pertama versi Tokufax Indonesia. Konsep aslinya bukan seperti sekarang. Meskipun merupakan Ultraman pertama dalam franchise ini, serial ini bukanlah season pertama dari Ultra Series. Karena seperti yang kita ketahui, season yang mengawali waralaba ini adalah serial Ultra Q yang masih berformat hitam putih. Dan bagi yang belum tahu, serial Ultra Q ini merupakan seri monster atau kaiju yang dikisahkan turun ke bumi dengan manusia sebagai investigator sekaligus penanganan kasus-kasus misterius tersebut. Dan nuansa yang ditampilkan memang lebih seperti serial Amerika seperti The Twilight Zone atau The Outer Limits yang menjadi inspirasi utama serial Ultra Q ini. Dan setelah season tersebut tamat, Suburaya berencana untuk melanjutkannya dengan konsep baru, yakni dengan format gambar berwarna, serta tidak lagi memunculkan aktor-aktor dari serial Ultra Q. Dan tidak lupa menghadirkan tokoh pahlawan di antara para kaiju tersebut. Pada mulanya konsep tersebut diberi judul Kagaku Tokusotai Bemular, di mana tokoh utamanya adalah kaiju berbentuk manusia burung dengan nama Bemular, sesuai dengan judulnya tadi. Tokoh ini dikreasikan berdasarkan makhluk mitologi Jepang yang disebut Tengu. Dan seperti yang tadi kita sebut, bahwa Bemular dikonsepkan sebagai kaiju yang melindungi planet bumi dari serangan kaiju lain yang lebih jahat. Akan tetapi ide ini kemudian dibatalkan dengan mengganti tokoh utamanya menjadi alien humanoid yang diberi nama Ultraman pada tahun 1966. Desain ini pun mengalami beberapa kali revisi sampai akhirnya disahkan menjadi seperti sekarang. Uniknya, nama Bemular kemudian dipakai untuk kaiju pertama episode pertama Ultraman ini, walaupun wujud fisiknya sangat berbeda jauh dari konsep Bemular yang berupa burung. Namun pada Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie, Bemular versi prototype kemudian diwujudkan dalam bentuk baru, yakni Belyudra, walaupun bentuknya sudah tidak lagi sesuai dengan konsep awal di atas kertas tadi. Ada 3 jenis kostum Ultraman berbeda sepanjang serialnya. Mungkin bagi penonton Ultraman akan kebingungan karena melihat perbedaan kostum Ultraman sejak awal hingga akhir episode. Ya, kenyataannya memang itulah yang terjadi, bahwa selama series ini berjalan, ada 3 kostum Ultraman yang nampaknya sedikit berbeda satu sama lain. Desain kostum awal Ultraman dirancang sendiri oleh Tohru Narita, yang sebelumnya diminta untuk membuat konsep monster untuk episode Ultra Q yang pernah dibatalkan. Di bawah arahan Narita, staf desain yang bernama Kimio Sasaki mendapat proyek untuk mengerjakan desain baru dari tanah liat atau clay. Proyek ini awalnya dibuat secara spontan serta mengalami banyak trial dan error. Kostum ini juga dirancang berdasarkan ukuran tubuh sang shoot actor yang bernama Bin Furuya. Kemudian konsep tersebut dibuat dengan bahan dasar berupa latex yang berwarna silver, ditambah aksen berwarna merah di beberapa bagian. Dan setelah jadi, kostum ini digunakan untuk episode pertama sampai dengan episode ke-13, yang kemudian disebut sebagai kostum tipe A. Seperti yang bisa dilihat, bentuknya memang masih sedikit berantakan, terutama di bagian helmetnya yang memiliki tekstur yang agak kasar. Kostum ini kemudian diganti karena mengalami kerusakan. Dan semenjak episode ke-14 hingga episode ke-29, kostum baru telah disediakan yang disebut tipe B. Bedanya, untuk versi kedua ini memiliki tekstur yang lebih halus dan desain mulut atau bibir yang lebih kaku dari sebelumnya. Bahkan desain garis merah pada bagian dadanya juga dibuat sedikit lebih melengkung dan tidak setajam sebelumnya. Tidak sampai di situ saja, kostum ini pun masih dinilai kurang dan harus diganti menjadi tipe C, di mana kali ini menjadi jauh lebih halus dengan desain bibir yang sedikit lebih realistis. Bahkan kini, garis merah pada bagian dadanya tadi dibuat lebih tebal daripada sebelumnya. Kostum tipe C ini digunakan pada episode ke-30 hingga tamat. Di luar serial inti, kostum Ultraman Hayata ini memang beberapa kali dibuat ulang dengan desain yang lebih modern dan juga kontur yang lebih terang. Akan tetapi, sayangnya menurut wawancara dengan Bin Furuya, kostum pertama tipe A tersebut kini sudah tidak ada. Banyak spekulasi bahwa kostum itu sudah dimusnahkan karena tidak lagi dapat digunakan. Namun karena kurangnya bukti, maka sejauh ini tidak ada yang tahu pasti akan kebenaran hal tersebut.
Pengambilan judul Ultraman. Ya, superhero raksasa ini memang punya nama sekaligus judul yang sangat simpel. Akan tetapi, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, dari manakah sumber inspirasi nama Ultraman? Sejarah akan hal tersebut juga cukup unik, dan mungkin sedikit mengejutkan bagi penonton yang belum begitu familiar akan hal yang terjadi di baliknya. Semua bermula ketika Olimpiade musim panas di Tokyo pada tahun 1964, di mana salah satu atlet gimnastik kebanggaan Jepang yang bernama Yukio Endo memenangkan medali emas individu bagi negaranya melalui cabang olahraga palang sejajar dengan teknik yang disebut Ultra C. Dan semenjak saat itu, nama Yukio Endo menjadi sangat populer bahkan hingga ke mancanegara. Dan setiap kali Endo mencetak skor tertinggi, seorang komentator Olimpiade yang bernama Bunya Suzuki selalu meneriakkan kata Ultra. Kemudian kata tersebut menginspirasi sang kreator Eiji Tsuburaya untuk digunakan sebagai judul Ultra Q dan sebagai pengganti dari nama Bemular yang sebelumnya kita sebutkan tadi. Secara etimologi, kata Ultra mengandung makna yang berarti sangat kuat. Hal itu juga merupakan langkah tandingan bagi Superman dari DC Comics Amerika Serikat, dengan harapan bahwa Ultraman akan jadi pop icon yang mendunia. Dan benar saja, melihat bukti yang terjadi ini, nama Ultraman memang sudah sangat melekat di telinga fans, bahkan bagi orang-orang yang sama sekali tidak pernah menyaksikan serial ini. Ultraman tanpa color timer. Color timer sendiri adalah sebuah gems atau kristal yang berfungsi sebagai lampu indikator kekuatan yang ada di dada Ultraman. Seperti yang kita semua pahami, bahwa Ultraman tidak bisa bertahan dengan wujud ultranya di bumi. Maka dari itu, mereka cenderung mencari human host atau human form untuk menyatu dengan mereka, sekaligus untuk dapat menyatu di antara kehidupan manusia bumi. Dan color timer juga akan berkedip jika Ultraman sudah mendekati batas waktu 3 menit dalam wujud ultranya tadi. Dan tahukah Anda, di balik layar, pada mulanya Ultraman tidak memiliki hal tersebut pada kostumnya. Karena mulanya, Toru Narita memiliki gagasan bahwa lebih baik dibuat sebuah special effect yang akan berkedip di sekujur tubuh Ultraman ketika ia mulai kehabisan waktu dan energi. Akan tetapi kemudian melalui masukan beberapa kru dan juga Tsuburaya sendiri, akhirnya ditambahkan sebuah lampu yang bisa berkedip tersebut. Hal itu dinilai untuk mengurangi biaya penggunaan special effect yang kurang efisien, meskipun Narita mengaku tidak pernah menyukai color timer barusan. Maka dari itu, setiap adegan Hayata berubah menjadi Ultraman, kita bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada color timer di bagian dadanya tersebut. Ini merupakan suatu bukti bahwa adegan Ultraman Rise memang dibuat sebelum dilakukan penambahan color timer di kemudian hari. Footage ini tetap digunakan sepanjang season hingga tamat, meskipun kostumnya sudah melalui pergantian sebanyak 3 kali. Suara teriakan Ultraman. Hal ini juga sedikit unik bagi para penonton, terutama di Indonesia yang kerap menggunakannya sebagai lelucon di berbagai meme. Mungkin bukan tanpa alasan, sebab Ultraman memang sering kali berteriak setiap melakukan pertarungan melawan kaiju. Dan disinilah sering terjadi salah kaprah di antara para penonton. Mungkin bagi penonton Indonesia, suara teriakan barusan lebih terdengar seperti suara sah. Padahal, suara yang sesungguhnya berbunyi adalah... Ya, memang agak tricky kedengarannya, karena bunyi tersebut memang sedikit samar sebab diteriakan dengan relatif cepat. Dan perlu diketahui, suara Ultraman barusan diisi suarakan oleh voice actor yang bernama Masao Nakasone, dan bukan dilakukan oleh aktor pemeran Shin Hayata. Suara ini masih kerap digunakan dalam berbagai season Ultraman era Showa setelahnya, meskipun dalam season Ultraman sendiri pernah beberapa kali diisi suarakan oleh voice actor yang lain. Dan buat yang belum tahu, Nakasone mengalami nasib tragis bertahun-tahun setelahnya, karena pria ini nekat mengakhiri hidupnya di kediamannya sendiri pada tahun 1993. Nakasone ditemukan tidak bernyawa oleh rekan sesama voice actor yang bernama Nobuo Tanaka pada 2 September 1993 pukul 3 sore waktu setempat. Kita pun sudah pernah mengulas soal ini di beberapa episode lalu. Dan untuk kisah selengkapnya, silakan melangkah ke video 7 aktor tokusatsu yang meninggal karena bunuh diri. Lepas dari itu semua, suara teriakan Ultraman ini memang menjadi trademark, serta menjadi salah satu alasan mengapa Ultraman bisa sangat mendunia. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.